Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'ami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, ay bima'na yaumal qiyamah. Para pemirsa Humas TV yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa menikmati kehidupan pada saat sekarang ini. Salawat dan salam kita berikan pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Humas TV yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa menikmati kehidupan pada saat sekarang ini. Salawat dan salam kita berikan pula kepada Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Humas TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini pembicaraan kita adalah dosa-dosa besar dan tempat-tempatnya. Mayoritas ulama membagi dosa besar menjadi atas dua macam. Yang pertama adalah mereka syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Baik di syirik di sini mereka menyembah Allah, tapi juga menyembah selain dari Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah selain Allah. Mereka bernazar untuk Allah, tapi mereka juga bernazar untuk selain Allah. Ini salah satu bentuk syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ataupun syirik yang lainnya, mereka meyakini Allah yang mengatur alam semesta ini, mereka yang meyakini Allah pemberi rizki, tetapi mereka juga meyakini ada pemberi rizki selain dari Allah, ada yang mengatur alam semesta ini selain dari Allah. Inilah dosa besar yang paling besar. Apabila mereka tidak bertaubat kepada Allah, maka kata Al-Quran, mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha. Sebagaimana firman Allah yang mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Pemirsa Humas TV yang berbahagia, yang kedua kata para ulama adalah dosa besar berikutnya, mereka yang senantiasa meninggalkan ibadah salat. Padahal Islam berpegang kepada 4 mazhab. Yang pertama Imam Hanafi yang lahir 80 Hijriah meninggal tahun 150 Hijriah. Yang kedua Imam Maliki yang lahir tahun 93 meninggal 179. Yang ketiga Imam Syafi'i yang lahir 150 meninggal 204. Yang keempat Imam Hambali lahir 164 meninggal 241. Mereka senada mengatakan bahwa siapa saja yang meninggalkan ibadah solat, yang mengatakan solat itu tidak wajib, berarti dia telah keluar dari agama Islam. Kesanadaan ini landasan mereka adalah al-farqu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Perbedaan orang Islam dengan orang kafir, kata Nabi, adalah salat. Siapa yang meninggalkan ibadah salat, siapa yang mengatakan salat itu tidak wajib, berarti dia telah keluar dari agama Islam. Boleh kita lihat dalam kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah. Banyak umat manusia yang melalaikan ibadah solat, padahal ini dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha menjemput ibadah solat. Dalam arti kata sangat mulia ibadah solat tersebut. Seseorang tidak akan dikatakan kafir kalau dia meninggalkan ibadah puasa. Seseorang tidak akan dikatakan kafir kalau dia meninggalkan zakat. Tetapi seorang dikatakan kafir, kata para ulama, apabila dia menganggap solat itu apabila mereka menganggap solat itu bukan merupakan kewajiban terhadap mereka. Ini dosa yang pertama, dosa besar yang sering dilalaikan manusia. Yang kedua kata para ulama, dosa besar berikutnya adalah mereka yang senantiasa minum minuman keras, padahal Al-Quran sudah jelas menjelaskan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya minum minuman keras, sesungguhnya perjudian, sesungguhnya
berkorban untuk berhala, sesungguhnya mengundi nasib dengan anak panah, itu merupakan perbuatan keji dan merupakan perbuatan setan. Fajtanibuhu, kata Allah, jauhi la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau kita lihat pada zaman sekarang, para ulama mengkiaskan, membandingkan dengan narkoba, membandingkan minum-minuman keras dengan narkoba dan narkotika. Narkotika sekarang sudah merajalela di daerah kita. Bahkan 3 tahun kebelakang, kota Morobungo dikabarkan nomor 2 terbesar penyebaran narkoba setelah kota Jambi. Dan baru-baru ini dikabarkan ada lahan ganja sekitar 3 hektar yang berada di Kecamatan Limbur, Lubuk Mangkuang. Miris kita kalau seandainya regenerasi ke depan, kalau seandainya remaja-remaja ke depan, kalau seandainya pemuda-pemuda ke depan dipengaruhi oleh narkoba dan narkotika, bagaimana negara akan ke depannya? Bagaimana nasib bangsa ke depannya? Dari itu, kita berharap kepada lapisan masyarakat, baik pemerintah, baik tokoh ulama, baik polisi, baik TNI, mari kita bekerja sama untuk memerangi yang namanya narkoba dan narkotika. Yang selanjutnya, kata para ulama, dosa besar adalah mereka yang senantiasa melakukan perbuatan ribawiyah. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa maukilahu wa katibahu wa syahidaini wa qalahum sawa. Rasul melaknat pemakan riba, penerima riba, pencatatnya dan saksinya. Nabi mengatakan mereka semuanya sama. Bahkan Nabi dalam hadis lain mengatakan dosanya sama seperti menzinai orang tuanya sendiri. Para pemirsa yang budiman, terakhir adalah apabila kita telah melakukan dosa besar ini, syirik kepada Allah, meninggalkan ibadah solat, melakukan minum-minuman keras, melakukan perbuatan ribawiyah, mari kita kembali kepada Allah, bertaubat sebesar apapun dosa kita. Karena dalam hadis Nabi dikatakan, Sekalau seandainya hambaku datang kepadaku dengan tetesan air mata, kata Allah, aku pasti akan mengampuninya. Kalau hambaku datang dengan dosa setinggi gunung, setinggi awan yang ada di langit, kalau mereka datang kepadaku, kata Allah, aku pasti akan mengampuninya. Kalau seandainya, kata Allah, hambaku datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi ini, kalau mereka datang kepadaku mohon ampun, kata Allah, aku pasti akan memberikan ampunan lebih besar dari bumi dan seisinya ini. Inilah maha pengasih dan penyayangnya Allah kepada kita. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.